Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dean Janabsyah dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi makalah sensasi dan persepsi. Sebelum masuk pembahasan, izinkan saya memperkenalkan kawan-kawan sekelompok saya. Saya Edward Fadli. Nama saya Yunda Kartika. Nama saya Elsa Fitri Anwar. Sensasi berasal dari kata sense yang memiliki arti penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Dapat dijelaskan bahwa sensasi adalah proses menangkap stimulasi atau rangsang. Melalui alat indera manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Oleh karena itu, melalui alat inderalah manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Menurut Ghazali, proses informasi yang menghasilkan reaksi terhadap perilaku manusia dimulai dengan kesadaran rasional mengenal lingkungannya disebut dengan sensasi. Pengetahuan terhadap lingkungan diperoleh melalui panca indera, mata, telinga, kulit, dan lidah. Persepsi. Kata persepsi berasal dari bahasa Latin yaitu perceptio, yakni peristiwa menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, dan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan dan menafsirkan pesan pada sensasi sehingga manusia dapat memperoleh pengetahuan baru. Persepsi merubah sensasi menjadi informasi. Menurut Hughes, persepsi adalah tindak lanjut dari sensasi karena pemberian makna pada stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Persepsi membantu manusia dalam bertindak dan memahami dunia sekelilingnya karena persepsi adalah rangkaian peristiwa yang sering terkait. Proses terjadinya sensasi. Proses terjadinya sensasi berawal dari stimulus yang merupakan sebuah objek seperti cahaya, suara, dan sentuhan. Ketika stimulus sudah ditangkap, akan masuk ke dalam ambang batas yang merupakan kemampuan untuk ditangkap. Tergantung objeknya, apakah termasuk stimulus kuat atau stimulus lemah. Setelah penangkapan di dalam ambang batas akan ditangkap kembali oleh panca indera yang terdiri dari penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, pengecap, dan yang terakhir ekstrasensoris atau sixth sense. Kemudian dari panca indera tersebut akan menghasilkan sensasi. Sensasi yang diterima akan mempengaruhi persepsi, yang mana nantinya akan menjadi sebuah persepsi. Proses terjadinya persepsi. Menurut Schermerhorn, proses terjadinya persepsi terbagi dalam 4 tahap. Yang pertama, perhatian dan seleksi atau attention and selection. Perhatian secara selektif hanya memberikan kesempatan pada persepsi yang kecil dari seluruh informasi yang ada. Proses seleksi ini berasal dari proses yang terkontrol, yaitu individu secara sadar memutuskan informasi mana yang akan diperhatikan dan mana yang diabaikan. Kemudian, organisasi atau organization. Pada tahap ini, seluruh informasi yang telah masuk seleksi pada tahap sebelumnya akan diorganisasikan. Adapun cara untuk mengorganisasikan secara efisien adalah skema. Skema adalah kerangka kognitif yang mengembangkan pengetahuan yang diorganisasi dengan pemberian konsep atau stimulus yang dibangun melalui pengalaman. Kemudian interpretasi atau interpretation. Setelah perhatian digambarkan pada stimulus tertentu dan informasi telah diorganisasikan, maka individu akan mencoba untuk memperoleh jawaban tentang makna dari informasi tersebut. Tahap ini sangat dipengaruhi oleh causal attribution, yaitu sebuah percobaan untuk menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi seperti itu. Yang terakhir, pencarian kembali atau retrieval. Informasi yang telah disimpan dalam memori harus dicari kembali bila informasi tersebut digunakan. Individu akan lebih mudah mendapatkan kembali informasi yang telah tersimpan bila telah terskema dan terorganisir. Instrumen-instrumen persepsi. Yang pertama, penglihatan. Alat inderanya yaitu mata. Stimulusnya
berbentuk bayangan objek yang terkena cahaya dan dipantulkan ke mata. Yang kedua, pendengaran, alat inderanya yaitu telinga. Stimulusnya berbentuk bunyi yang merupakan getaran dari udara ataupun medium lainnya. Yang ketiga, penciuman, alat inderanya yaitu hidung. Stimulusnya berwujud gas yang dapat menguap. Yang keempat, pengacapan, alat inderanya yaitu lidah. Stimulusnya berbentuk zat cair. Yang kelima, peraba, alat inderanya yaitu kulit. Di kulit kita bisa merasakan sakit, perabaan, tekanan, dan temperatur.